Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan yang beranggota saya Fatma Wahyuni dengan BP 2054-2066 dan Anissa Silvana Putri dengan BP 2054-2069. Kami akan mempresentasikan hukum dagang perusahaan tentang wajib daftar perusahaan dan dokumen perusahaan. Kepada Anissa dipersilahkan. Wajib daftar perusahaan. Pengertian. Daftar perusahaan adalah daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Sedangkan wajib daftar perusahaan itu sendiri merupakan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya di kantor daftar perusahaan. 2. Pengaturannya. Dasar hukum mengenai wajib daftar perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 5/INS/M/82 tentang persiapan pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/KP/2/85 tentang pejabat penyelenggara wajib daftar perusahaan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 286/KP/2/85 tentang penetapan tarif biaya administrasi wajib daftar perusahaan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 288/KP/2/85 tentang hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi perseroan terbatas yang menjual sahamnya dengan perantara pasar modal. Dasar pertimbangannya. Dasar pertimbangan itu ada 3. Yang pertama, kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula perkembangan dunia usaha dan perusahaan. Memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, adanya daftar perusahaan itu penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Yang ketiga, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya undang-undang tentang wajib daftar perusahaan. Ketentuan umum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah A. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan. B. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. C. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseroan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan. D. Usaha adalah setiap tindakan,
perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Selanjutnya itu tujuan dan sifat. Tujuan. Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan, mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa, sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihak yang berminat mengadakan perjanjian. Sifatnya, wajib daftar perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Manfaat pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha. Yang pertama, merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya. Yang kedua, untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan keperluan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat. 3. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan. Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha. Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha, merger, dan akuisisi, serta penyertaan modal. Terlindungi dari praktik usaha yang tidak jujur. Manfaat pendaftaran perusahaan bagi pemerintah. Pertama, memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh. Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka pertama, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perusahaan. Kedua, penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib. Ketiga, pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya, sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang investasi, pasar modal, perbankan atau perkreditan, dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang. Perusahaan yang wajib didaftarkan. Perusahaan yang berkewajiban mendaftarkan diri dapat berbentuk perusahaan terbatas, koperasi persekutuan komanditar atau CV, firma dan perusahaan perseorangan, bentuk usaha lain seperti perusahaan umum atau perum, perusahaan daerah atau PD, dan perusahaan perwakilan asing, dan sebagainya. Selanjutnya, dokumen perusahaan. Pengertian dan pengaturannya. Pengertian dokumen perusahaan adalah berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Pengaturannya, dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan catatan atau dokumen perusahaan sebagai yang
termuat dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang berdasarkan atas Tata Plat 1938 nomor 276 yang berlaku mulai 17 Juli 1938. Bentuk-bentuk dokumen perusahaan. Yang pertama, dokumen keuangan, terdiri dari catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dan apabila peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan dibuat paling lambat 6 bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. B. Bukti pembukuan yang terdiri dari warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. C. Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. 2. Dokumen lainnya, terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Jangka waktu penyimpanan dokumen ini ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Jangka waktu penyimpanan. Dokumen-dokumen perusahaan wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan, kecuali untuk data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan. Jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan perusahaan yang bersangkutan. Pengalihan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Yang pertama, pengalihan dokumen. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 wajib dilegalisasi. Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu. Pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan dengan dibuat berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi. Kemudian keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya, dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.
Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian pemindahan dokumen. Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu, dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya. Kemudian penyerahan dokumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan peraturan pemerintah. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyerahan, keterangan tentang pelaksanaan penyerahan, dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang menerima penyerahan. Kemudian pemusnahan dokumen. Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi. Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan atau pihak ketiga. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Kemudian, pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya. Pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 dan ayat 4. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan, keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan, dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. Pada berita acara, pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan peraturan pemerintah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.